Di belakang rumah tua itu, berdiri sebuah sumur tua yang hampir terlupakan. Ia tertutup ilalang setinggi lutut, seperti jubah hijau yang melindunginya dari mata yang penasaran. Dahulu, sumur itu adalah sumber kehidupan, tempat air murni diambil untuk menghidupi desa. Namun kini, ia seperti tertidur dalam kesunyian, bernafas pelan di antara suara jangkrik yang monoton. Orang-orang di sekitar sumur jarang mendekat. Mereka bilang sumur itu tidak hanya tua, tapi juga lapar. Tidak ada yang tahu apa maksudnya, tetapi setiap kali seseorang mendekat, mereka merasa seperti ada mata tak terlihat yang menatap dari kegelapan di bawah sana. Mata itu seperti milik sesuatu yang sudah lama menunggu, sabar tapi mematikan, seperti ular yang siap melilit mangsanya. Sumur itu menyimpan aroma tanah basah bercampur misteri. Malam-malam ketika bulan mengintip di balik awan, sumur itu tampak seperti mulut raksasa yang sedang menguap. Mulut yang pernah mencicipi sesuatu, atau seseorang, dan kini menunggu lebih banyak. Tidak ada yang tahu rahasia apa yang ia simpan di perutnya, tetapi rasa dingin yang merayap ke tulang dari dekatnya adalah cukup untuk menjauhkan siapa saja. Malam itu, udara dingin menggigit lebih tajam dari biasanya. Keluarga Pak Dharma baru saja mematikan lampu ketika suara itu datang. Tangisan. Bukan suara tangisan biasa, tapi seperti suara anak kecil yang tersesat di hutan gelap. Suara itu datang dari arah sumur, memantul-mantul di udara malam seperti bisikan yang tak ingin hilang. Pak Dharma membuka jendela, mencoba melihat apakah ada seseorang di luar. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan sumur yang terlihat seperti siluet seorang wanita kurus berdiri kaku. Tangisan itu terus terdengar, bercampur dengan angin yang menggerakkan ilalang di sekitarnya. Anehnya, ilalang itu bergerak seperti jari-jari kurus yang melambai, memanggil seseorang untuk mendekat. Malam-malam berikutnya, suara itu menjadi lebih keras. Kadang terdengar seperti tawa kecil yang diakhiri dengan jeritan panjang. Kadang terdengar seperti rintihan seseorang yang hampir kehabisan nafas. Keluarga itu mulai tidur dengan pintu kamar terkunci dan telinga tertutup bantal, tapi suara itu selalu berhasil menyusup, seperti nyanyian yang tak ingin dilupakan. Nenek Tuti, seorang tetangga tua yang dikenal jarang bicara, tiba-tiba datang ke rumah Pak Dharma. Wajahnya penuh kerut, seperti peta yang menyimpan ribuan rahasia. Ia membawa kisah kelam tentang sumur tua itu. Dulu, katanya dengan suara pelan, ada seorang gadis kecil yang jatuh ke sumur itu. Namanya Sari. Tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Nenek Tuti melanjutkan ceritanya dengan mata yang menerawang jauh. Ia bercerita bahwa Sari adalah anak yang ceria, sering bermain di sekitar sumur. Suatu hari, ia hilang, dan warga menemukannya di dalam sumur. Tapi yang aneh, tidak ada yang bisa mengangkat tubuhnya ke permukaan. Seperti ada sesuatu yang menahannya di bawah sana. Tangan-tangan dingin yang tidak ingin melepaskan. Setelah kejadian itu, sumur tersebut ditinggalkan. Nenek Tuti mengatakan bahwa banyak yang melihat bayangan Sari berdiri di bibir sumur pada malam-malam tertentu, menangis tanpa suara. Ia tidak pernah pergi, bisik nenek itu. Ia masih di sana, menunggu seseorang untuk menemani. Aldi, anak bungsu Pak Dharma, mulai menunjukkan kebiasaan aneh. Ia sering terlihat bermain sendirian di belakang rumah, dekat sumur tua itu. Ketika ditanya, ia selalu menjawab sambil tersenyum, "Aku main sama Sari." Dia bilang dia suka main petak umpet. Jawabannya terdengar polos, tapi menimbulkan bulu kuduk siapa saja yang mendengarnya. Suatu hari, Pak Dharma memperhatikan Aldi sedang berbicara sendiri di tepi sumur. Ia berjongkok, seolah sedang mendengar seseorang berbicara dari dalam sumur. Ketika ditanya, Aldi hanya berkata, "Sari bilang, dia kedinginan di bawah sana." Setelah itu, ia meminta ayahnya untuk mengambilkan selimut untuk temannya itu. Pak Dharma hanya terdiam, merasa dada dan tenggorokannya terhimpit ketakutan yang tak bernama. Malamnya, Aldi mengigau di tempat tidur. Ia menyebut nama Sari berkali-kali, diselingi suara tawa kecil yang bukan miliknya. Tawa itu menggema di sudut-sudut rumah seperti suara lonceng yang retak.
Aldi bahkan mengeluh bahwa Sari sering memintanya turun ke sumur untuk bermain bersama, karena katanya, main di bawah lebih seru. Pak Dharma, merasa semakin terganggu dengan kejadian di sekitar sumur, memutuskan untuk melihat langsung ke dalamnya. Ia membawa senter dan mendekati sumur itu dengan hati-hati, seperti mendekati seekor binatang buas yang sedang tidur. Bau tanah basah bercampur busuk menyambutnya. Ia mencoba menyalakan senter dan menyorot ke dalam kegelapan. Air di dalam sumur tampak tenang, terlalu tenang hingga terlihat seperti cermin. Namun, ketika senter menyorot lebih dalam, ia melihat sesuatu bergerak. Sekilas, ia pikir itu ikan, tapi tidak. Gerakan itu terlalu lambat, terlalu sengaja. Kemudian ia melihatnya. Mata. Sepasang mata besar yang kosong, menatap balik ke arahnya dari dasar sumur. Pak Dharma tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang. Tapi sebelum ia bisa menjauh, ia mendengar suara tawa kecil, suara seorang anak, dari dalam sumur. Ayah ikut main, yuk, kata suara itu, seperti suara Aldi, tapi dengan nada yang menyeramkan. Pak Dharma menjatuhkan senter dan berlari masuk rumah, meninggalkan sumur itu dalam kegelapan yang semakin pekat. Awalnya, retakan di cermin itu kecil, hampir tidak terlihat. Hanya seperti guratan tipis, seperti goresan kuku di permukaan kaca. Namun, malam demi malam, retakan itu membesar, merambat seperti akar pohon yang lapar, membentuk pola yang tak biasa. Hingga suatu malam, retakan itu menyerupai wajah seorang perempuan. Wajah yang menjerit tanpa suara. Bibirnya membuka seperti jurang yang siap menelan. Ketika cermin itu diterangi oleh lampu malam, bayangan wajah itu tampak bergerak. Pak Dharma yang melihatnya hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Bibir di retakan itu tampak menggumamkan sesuatu, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup berani mendekat. Tetapi saat Pak Dharma melangkah lebih dekat, retakan itu tiba-tiba berhenti. Diam, seperti sedang memperhatikan. Malam berikutnya, Aldi yang tidur di kamar itu berteriak ketakutan. Ia mengaku melihat tangan keluar dari cermin, mencoba meraih bahunya. Tangannya kecil, pucat, dengan kuku yang panjang dan retak. Pak Dharma mencoba memindahkan cermin itu, tetapi saat ia mengangkatnya, cermin itu terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang menggenggamnya dari balik permukaan kaca. Ketika hujan pertama turun, bau tanah dari sumur itu menjadi sangat menyengat. Bau itu seperti aroma yang tak wajar, campuran lumpur basah, daun membusuk, dan sesuatu yang lebih gelap, seperti daging yang sudah terlalu lama membusuk. Aroma itu merayap ke dalam rumah, menggantikan udara segar yang seharusnya datang bersama hujan. Aldi, yang penasaran, mencoba mendekati sumur di tengah hujan. Pak Dharma menghentikannya dengan cepat, tetapi ia sendiri tidak bisa menghilangkan sensasi aneh yang mengalir dari sumur. Bau itu seperti memanggilnya, menari di ujung hidungnya, memikat seperti sesuatu yang sekaligus menakutkan dan memabukkan. Ia bahkan merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya pelan-pelan ke arah sumur. Ketika hujan berhenti, aroma itu tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, bau itu seperti menetap, menyelimuti rumah dengan intensitas yang semakin menjadi. Bahkan air hujan yang mengalir ke selokan terlihat lebih gelap dari biasanya, seperti membawa sesuatu dari dalam tanah, sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat oleh mata manusia. Seekor burung gagak mulai muncul setiap pagi di pagar belakang rumah. Tubuhnya besar, bulunya hitam legam seperti arang, dan matanya merah kecil seperti bara api yang hampir padam. Burung itu selalu mengarahkan pandangannya ke sumur, seolah sedang menjaga atau menanti sesuatu. Ketika Pak Dharma mencoba mengusirnya, burung itu hanya memiringkan kepala, seolah sedang mengejek. Suara gagak itu aneh, serak dan dalam, seperti suara kayu yang patah. Kadang-kadang, burung itu tidak berbunyi, tetapi mulutnya bergerak seperti sedang berbicara dengan makhluk yang tak kasat mata. Aldi bahkan berkata bahwa burung itu memberinya pesan. Dia bilang, "Jangan buka sumurnya, Ayah," ujar Aldi dengan polos. Suatu pagi, burung itu tidak muncul sendirian.
5 ekor gagak lainnya berdiri berjejer di pagar. Semuanya menatap ke arah sumur. Suara mereka bersahut-sahutan, menciptakan irama aneh yang lebih menyerupai mantra daripada kicauan. Pak Dharma merasa seolah-olah pagar belakang rumahnya telah berubah menjadi altar, dan gagak-gagak itu adalah penjaga ritual yang menyeramkan. Aldi mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di bibir sumur, melihat seorang gadis kecil di dasar sana. Gadis itu menangis tanpa suara, tangannya terjulur ke atas, memohon untuk ditolong. Namun, wajah gadis itu selalu aneh, pucat, dengan mata kosong yang hanya memantulkan kegelapan. Ketika Aldi mencoba meraih tangannya, gadis itu tersenyum, dan senyumnya terlihat terlalu lebar untuk ukuran manusia. Di malam-malam berikutnya, mimpi itu menjadi lebih nyata. Aldi merasa ia bisa mencium bau tanah basah dari sumur, bahkan mendengar suara air yang gemericik pelan. Gadis itu mulai berbicara. "Turunlah ke sini. Di sini dingin, tapi menyenangkan," katanya dengan suara kecil, tetapi cukup keras untuk menggema di kepala Aldi. Suaranya seperti seruling yang rusak, lembut tapi melengking. Aldi mulai bangun setiap malam dengan teriakan. Keringat membasahi tubuhnya. Ia memeluk ibunya sambil menangis, mengatakan bahwa Sari semakin marah karena ia tidak mau turun ke sumur. Pak Dharma tahu sesuatu yang salah sedang terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melawan mimpi yang seperti kenyataan itu. Setiap pagi, pintu belakang rumah Pak Dharma ditemukan terbuka. Meskipun ia yakin telah menguncinya malam sebelumnya, pintu itu selalu terbuka lebar, menghadap langsung ke sumur di belakang rumah. Udara dingin selalu masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih pekat, aroma kematian. Pak Dharma mencoba memasang kunci tambahan, bahkan menutup pintu itu dengan kayu besar. Namun, kayu itu selalu bergeser di pagi hari, seperti didorong oleh tangan tak terlihat. Suatu malam, ia terbangun dan mendengar bunyi berderit pelan. Saat ia mengintip dari balik pintu kamarnya, ia melihat pintu belakang itu terbuka perlahan, seolah ada seseorang yang membukanya dari luar. Ketika ia mendekati pintu itu, langkah kakinya terhenti. Di ambang pintu, terlihat jejak kecil basah, seperti jejak kaki anak kecil yang baru saja keluar dari air. Jejak itu mengarah ke sumur, dan di bibir sumur, ia melihat bayangan kecil berdiri di sana, menoleh sebentar sebelum menghilang ke dalam gelap. Malam itu, dunia seolah kehilangan langit. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya gelap pekat yang melahap segala sesuatu di luar jendela. Bahkan lampu-lampu rumah terasa redup, seolah-olah takut menyala terlalu terang. Angin yang biasa membawa suara dedaunan malam kini hanya menyisakan kesunyian yang menusuk, seperti jeda panjang sebelum teriakan. Di tengah kegelapan itu, suara dari sumur semakin keras. Suara itu tidak lagi hanya seperti tangisan, tetapi juga seperti rintihan yang menyebut nama Aldi berulang-ulang. "Aldi, Aldi." Suaranya melayang-layang, kadang terdengar dari arah sumur, kadang seperti berasal dari dalam rumah. Aldi sendiri duduk terdiam di kamarnya, telinganya tertutup, tetapi suara itu tetap merayap masuk, seperti semut yang menyelinap ke dalam pikiran. Pak Dharma mencoba keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya menahan setiap pijakan. Ketika ia mendekati sumur, pandangannya kabur. Sumur itu tampak membesar, bibirnya seperti lubang hitam yang berdenyut, memanggil namanya dalam irama yang sama dengan suara itu. Ia mundur dengan gemetar, merasakan kegelapan malam semakin menekan seperti selimut basah yang membungkus tubuhnya. Pagi itu, Pak Dharma menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah aliran air hitam mengalir pelan dari arah sumur, merembes ke pekarangan rumah. Air itu tampak lebih seperti cairan pekat ketimbang air. Warnanya seperti tinta yang menggumpal. Ketika ia mendekat, bau busuk yang luar biasa menghantam hidungnya. Bau itu seperti daging busuk yang tercampur dengan sesuatu yang lebih tua dan lebih menyeramkan. Pak Dharma mencoba menyentuh air itu dengan ranting, tetapi ranting itu perlahan melunak dan hancur, seperti meleleh di dalam cairan tersebut. Aldi yang melihat dari jendela berbisik pelan, "Itu bukan air, Ayah.
Itu tangisan dari sumur. Kata-katanya membuat tubuh Pak Dharma membeku. Ia menatap kembali ke arah sumur, tetapi aliran hitam itu semakin deras, seperti luka yang terbuka dan tidak bisa dihentikan. Malamnya, aliran itu mengering, tetapi bekasnya tetap ada. Tanah tempat air itu mengalir menjadi hitam pekat, dan rerumputan di sekitarnya layu seperti terbakar. Pak Dharma mencoba membersihkan pekarangan, tetapi bau busuk itu tetap tinggal, seperti ingatan buruk yang tidak bisa dihapus. Setiap kali ia melewati bekas aliran itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang menatap dari balik bayangan. Suara itu mulai terdengar setiap malam, pelan tapi jelas, seperti bisikan yang berasal dari perut bumi. Pada awalnya, Pak Dharma berpikir itu hanyalah angin yang melewati sumur, tetapi suara itu memiliki ritme, seperti seseorang yang sedang berbicara. "Tolong, aku di sini, jangan tinggalkan aku." Kata-kata itu terputus-putus, seperti datang dari jauh, tetapi terasa sangat dekat di telinga. Aldi adalah yang pertama kali memahami maksud suara itu. Dia sedih. "Ayah," katanya sambil menggambar sesuatu di buku gambarnya. Sebuah sumur dengan tangan kecil yang terjulur keluar. Gambar itu terlalu detail untuk seorang anak kecil, dengan garis-garis seperti luka di sepanjang tangan yang digambar. Ketika Pak Dharma bertanya, Aldi hanya berkata, "Dia ingin pulang." Suara itu semakin lama semakin keras. Kadang terdengar seperti rintihan seorang gadis kecil, kadang berubah menjadi jeritan marah yang menggema di seluruh rumah. Di suatu malam, suara itu memanggil nama Pak Dharma. "Kenapa kau diam? Kenapa kau membiarkanku di sini?" Bisikan itu seperti menusuk langsung ke telinganya, membuatnya merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan tidak ia pahami. Ketika pagi tiba, sebuah boneka kecil ditemukan di bibir sumur. Boneka itu mengenakan gaun putih yang basah kuyup, dengan lumpur menempel di setiap sudutnya. Rambutnya kusut dan wajahnya pucat, seperti telah lama terkubur di dalam tanah. Aldi yang melihatnya langsung berkata, "Itu milik Sari. Dia ingin bermain lagi." Pak Dharma mencoba membuang boneka itu, tetapi setiap kali ia menjauhkan boneka itu dari sumur, suara tangisan terdengar dari dalam. Tangisan itu semakin keras hingga menyerupai jeritan, membuat seluruh keluarga merasa seperti sedang diawasi. Akhirnya, Pak Dharma meletakkan boneka itu kembali di bibir sumur, dan suara itu pun berhenti. Tetapi, boneka itu kini terasa seperti sedang memperhatikan mereka. Matanya yang hitam pekat seolah mengikuti setiap gerakan mereka. Malamnya, Aldi berkata bahwa Sari senang bonekanya kembali. Dia bilang, bonekanya adalah satu-satunya temannya di bawah sana. Ujar Aldi sambil tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa aneh. Ketika Pak Dharma melihat boneka itu lagi, ia merasa seperti gaun putihnya semakin bersih, seperti sedang dicuci oleh tangan tak terlihat di dalam sumur. Pak Dharma memutuskan untuk menutup sumur itu dengan beton, berharap dapat menghentikan semua keanehan yang terjadi. Ia membawa sekop dan adukan beton di tengah malam, ditemani oleh cahaya lampu minyak. Saat ia mulai bekerja, udara di sekitar sumur terasa lebih dingin. Setiap skop tanah yang ia angkat seperti lebih berat dari sebelumnya, seolah tanah itu menolak untuk ditutupi. Ketika ia sedang menuangkan adukan beton, sebuah sensasi aneh menyentuh lehernya. Nafas hangat, lembut tapi jelas, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Pak Dharma membeku. Tangannya gemetar saat ia menoleh perlahan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya sumur itu yang terlihat, dengan bayangan airnya yang bergerak seperti gelombang kecil. Pak Dharma mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, saat ia selesai, ia mendengar suara tawa kecil, seperti suara anak-anak bermain. Tawa itu datang dari sumur, meskipun kini telah tertutup beton. Tawa itu tidak berhenti sepanjang malam, dan bahkan ketika beton itu mengering keesokan harinya, suara itu terus terdengar, seperti janji bahwa sumur itu tidak akan pernah benar-benar diam. Malam itu, suasana rumah terasa mencekam. Semua lampu sudah dimatikan, dan hanya terdengar suara detak jam dinding yang monoton. Namun, di tengah kesunyian itu, Pak Dharma mendengar langkah-langkah kecil di lorong.
Suara itu terdengar samar, seperti langkah kaki anak kecil yang berjalan tanpa tujuan. Setiap langkah terdengar mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar Aldi. Pak Dharma mengintip dari celah pintu kamarnya dengan napas tertahan. Ia melihat bayangan kecil bergerak, tetapi ketika ia membuka pintu, lorong itu kosong. Udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang baru saja berlalu. Ia memeriksa kamar Aldi dan melihat anaknya tertidur dengan wajah tenang. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Malam berikutnya, langkah itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih nyata. Kali ini, langkah itu tidak berhenti di depan pintu kamar Aldi, tetapi justru terdengar bergerak perlahan ke ruang tamu. Ketika Pak Dharma memberanikan diri memeriksa, ia mendapati jejak kaki kecil yang basah di lantai, seperti seseorang yang baru saja keluar dari air. Jejak itu mengarah ke jendela yang menghadap ke sumur. Pagi harinya, dinding ruang tamu mereka dipenuhi bekas cakar. Garis-garis panjang itu dalam dan tajam, seperti dilakukan oleh makhluk dengan kuku yang lebih besar dari manusia. Pak Dharma mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu ulah tikus besar, tetapi bekas cakar itu terlalu teratur, seperti sengaja dibuat. Aldi melihat bekas itu dan berkata pelan, "Sari mencoba masuk. Ayah, dia ingin main." Ucapan Aldi membuat bulu kuduk Pak Dharma berdiri. Ia mendekati dinding itu dan menyentuh salah satu bekas cakar. Dindingnya dingin, bahkan terasa basah. Saat ia menarik tangannya, ia melihat cairan hitam pekat menetes dari ujung kuku jarinya. Bau busuk yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Malam itu, suara cakaran terdengar lagi, kali ini dari arah belakang rumah. Pak Dharma melihat bayangan kecil melintas cepat di halaman, menuju sumur. Ia mengejar dengan senter di tangan, tetapi hanya mendapati dinding sumur yang penuh dengan bekas cakar baru. Bekas itu membentuk pola seperti tangan kecil yang mencoba memanjat keluar, memohon kebebasan. Di dekat sumur, terdapat sebuah lonceng angin yang sudah lama tergantung. Biasanya, lonceng itu berdenting hanya saat angin berhembus. Namun, sejak beberapa malam terakhir, lonceng itu berbunyi meski udara begitu tenang. Dentingannya lambat dan berat, seperti langkah jam yang menghitung mundur. Ketika Pak Dharma memeriksa lonceng itu, ia mendapati bahwa tali pengikatnya berlumuran lumpur basah. Ia membersihkannya, tetapi bau busuk tetap melekat. Aldi mendekatinya dan berkata, "Lonceng itu bicara, Ayah. Dia bilang waktunya hampir tiba." Pak Dharma mengabaikan ucapan itu, tetapi setiap kali lonceng berdenting, hatinya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang buruk mendekat. Malamnya, dentingan lonceng berubah. Suaranya menjadi lebih keras dan berirama, seperti lagu yang dimainkan dengan nada suram. Pak Dharma tidak bisa tidur sepanjang malam, terus memandangi lonceng itu dari jendela. Ia merasa setiap dentingan membawa pesan, tetapi pesan itu terlalu samar untuk dipahami. Yang ia tahu, lonceng itu tidak lagi sekadar benda mati. Malam itu, Pak Dharma keluar ke halaman belakang untuk memeriksa sumur. Cahaya bulan redup menerangi sekitar, tetapi rasanya tidak cukup untuk mengusir bayangan yang melingkupi tempat itu. Ketika ia mendekati sumur, ia melihat sosok seorang gadis kecil berdiri di bibir sumur. Gaunnya putih, tetapi kotor dengan noda lumpur. Rambutnya basah, menempel di wajah yang kabur, seolah diselimuti kabut. Mata gadis itu menatap tajam ke arah rumah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan diam yang menekan. Pak Dharma mencoba mendekat, tetapi kakinya terasa berat, seperti tanah menahannya untuk melangkah. "Siapa kau?" teriaknya, tetapi gadis itu hanya menoleh perlahan, memperlihatkan senyum tipis yang tidak wajar. Senyum itu terlalu lebar, seperti robekan di wajahnya. Ketika Pak Dharma mengedipkan mata, gadis itu menghilang. Ia mendekati sumur dengan napas tertahan, tetapi hanya menemukan air yang tenang di dalamnya. Namun, bayangan gadis itu masih tergambar di permukaan air, tersenyum dengan mata yang seolah mengawasinya dari dalam kegelapan. Pak Dharma mundur perlahan,
merasa bahwa gadis itu belum benar-benar pergi. Pagi itu, Aldi tidak ditemukan di kamarnya. Pintu kamarnya terbuka, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang juga terbuka lebar. Pak Dharma dan istrinya mencari ke seluruh rumah, tetapi Aldi tidak ada di manapun. Ketika mereka keluar ke halaman belakang, suara tawa kecil terdengar dari arah sumur, suara yang sangat mirip dengan Aldi. Pak Dharma berlari ke sumur dengan panik, tetapi ia hanya menemukan sepatunya Aldi tergeletak di dekat bibir sumur. Air di dalam sumur tampak lebih gelap dari biasanya, dengan bau busuk yang sangat menyengat. Ketika ia memanggil nama Aldi, air itu bergolak pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Namun, tidak ada jawaban dari putranya. Sepanjang hari, mereka mencari Aldi ke seluruh desa, tetapi tidak ada yang menemukannya. Ketika malam tiba, suara tawa itu kembali terdengar dari sumur. Kali ini lebih keras dan berulang-ulang. Pak Dharma duduk di tepi sumur dengan air mata mengalir, memanggil nama Aldi tanpa henti. Namun, dari dalam sumur, hanya suara tawa itu yang menjawab, diiringi bisikan kecil yang berkata, "Dia sekarang bersamaku." Pak Dharma tidak bisa lagi menanggung teror yang semakin menggila di rumahnya. Setelah kehilangan Aldi dan mendengar tawa yang terus menghantui malam-malam mereka, ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang tinggal di pinggir desa. Dukun itu dikenal sebagai seseorang yang mampu berbicara dengan dunia lain. Pak Dharma mendatanginya dengan harapan dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Ketika mendengar cerita Pak Dharma, dukun itu menggelengkan kepala. Sumur itu bukan hanya sekadar lubang di tanah, katanya dengan suara berat. Ia adalah pintu. Dan pintu yang sudah terbuka tidak bisa ditutup begitu saja. Kata-kata itu menusuk hati Pak Dharma seperti paku karatan. Dukun itu melanjutkan, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi untuk itu, kau harus siap menghadapi apapun yang keluar dari sana. Malamnya, dukun itu datang ke rumah Pak Dharma dengan membawa peralatan ritual, dupa, bel kecil, dan sebuah kendi tua yang terlihat seperti diambil dari tanah yang retak. Dukun itu memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu apapun selama ritual berlangsung. Apapun yang terjadi, jangan berbicara, jangan bergerak, katanya. Pak Dharma merasakan beban yang semakin berat di dadanya, seolah-olah malam itu akan menjadi akhir segalanya. Ritual dimulai di sekitar sumur. Dukun itu menyalakan dupa yang asapnya mengepul seperti ular yang menari di udara. Suara mantra terdengar pelan, tetapi semakin lama semakin keras, seperti gema yang bergulir dari satu dimensi ke dimensi lain. Pak Dharma dan istrinya duduk berdekatan, menggenggam tangan satu sama lain dengan keringat dingin mengalir di telapak mereka. Ketika mantra itu mencapai puncaknya, suara tangisan perempuan terdengar dari dalam sumur. Suara itu lebih keras dari sebelumnya, seperti jeritan yang keluar dari perut bumi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar mereka, tetapi lonceng angin di dekat sumur tetap diam, seolah-olah sedang menahan napas. Dukun itu membuka kendi tua dan menuangkan cairan hitam ke tanah, menciptakan bau yang lebih busuk dari kematian. Tiba-tiba, bayangan mulai muncul di sekitar sumur. Bayangan-bayangan itu menari-nari, membentuk sosok yang tidak jelas. Pak Dharma ingin menutup mata, tetapi matanya seolah dipaksa untuk melihat. Saat itu, dukun berteriak dengan suara yang hampir seperti raungan. Dia datang. Bersiaplah. Langit di atas mereka berubah menjadi merah pekat, seperti malam yang memuntahkan darah. Dari dalam sumur, sesuatu mulai muncul. Awalnya hanya tangan kecil yang mencengkeram bibir sumur, penuh dengan lumpur hitam yang menetes seperti lilin cair. Kemudian, sosok itu perlahan naik, memperlihatkan seorang gadis kecil dengan gaun putih yang robek dan kotor. Rambutnya basah dan menutupi sebagian wajahnya, tetapi matanya memancarkan cahaya merah yang tidak manusiawi. Pak Dharma langsung mengenalinya sebagai Sari, tetapi instingnya mengatakan bahwa ini bukan gadis yang Aldi ceritakan. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Gadis itu menatap Pak Dharma dengan senyuman yang tidak wajar, senyuman yang terlalu lebar hingga pipinya terlihat seperti robek.
Terima kasih telah memanggilku, katanya dengan suara pelan, tetapi menggema di telinga mereka. Dukun itu berusaha menahan sosok itu dengan mantra-mantra, tetapi gadis itu hanya tertawa kecil. Mantra-mantra ini tidak akan mengusirku, katanya. Ia berjalan mendekati keluarga Pak Dharma, meninggalkan jejak lumpur yang membakar tanah di belakangnya. Pak Dharma ingin lari, tetapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Sosok itu terus mendekat, sementara suara tangisan di dalam sumur semakin keras, seolah-olah ada lebih banyak lagi yang ingin keluar. Dukun itu akhirnya memberitahu Pak Dharma kebenaran yang mengerikan. Sumur itu meminta pengorbanan. Ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya, katanya dengan suara yang penuh rasa bersalah. Pak Dharma tidak ingin mempercayai kata-kata itu, tetapi kenyataan di depan matanya tidak bisa dibantah. Ia tahu bahwa sesuatu harus diberikan untuk menghentikan teror ini. Keluarga Pak Dharma menghabiskan malam itu dengan diskusi yang penuh air mata. Mereka mencoba memikirkan apa yang bisa diberikan kepada sumur, tetapi tidak ada jawaban yang mudah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memberikan sesuatu yang sangat mereka cintai, kenangan tentang Aldi. Mereka mengumpulkan semua barang milik Aldi, mainan, pakaian, bahkan foto-fotonya, dan membawanya ke sumur. Ketika barang-barang itu dilemparkan ke dalam sumur, suara tangisan berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. Sosok Sari berdiri di bibir sumur, tersenyum puas. "Terima kasih," katanya sebelum melompat kembali ke dalam kegelapan. Ketika semuanya selesai, keluarga Pak Dharma merasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar barang-barang Aldi. Mereka merasa seperti kehilangan sebagian dari jiwa mereka. Setelah ritual itu, sumur menjadi diam. Tidak ada lagi suara tangisan atau tawa. Tidak ada lagi langkah-langkah kecil di lorong. Rumah mereka kembali sunyi, tetapi keheningan itu terasa salah. Setiap malam, keluarga Pak Dharma merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayangan, sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Pak Dharma mencoba menutup sumur itu sekali lagi, tetapi kali ini ia tidak berani mendekat. Ia hanya menatapnya dari kejauhan, merasa bahwa sumur itu seperti mata yang selalu terbuka, mengawasi setiap gerakan mereka. Bahkan ketika mereka mencoba melupakan semuanya, bau lumpur busuk itu masih tercium di udara, seperti jejak tak kasat mata yang tidak bisa dihapus. Malam terakhir sebelum mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu, Pak Dharma mendengar suara Aldi memanggil dari lorong. "Ayah, aku di sini." Suara itu terdengar pelan, tetapi jelas. Ia tahu itu bukan Aldi, tetapi ia tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Ketika ia membuka pintu, lorong itu kosong. Hanya ada bayangan panjang yang bergerak ke arah sumur, menghilang ke dalam kegelapan.